Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan Enci Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Kali ini Enci Tina berada di daerah tempat wisata ya, wisata Pantai Budo. Ya, namanya wisata Pantai Budo. Ini berada di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Jadi di sini kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah, ciptaan Tuhan. Ada pantai yang indah, air laut beserta ikan-ikannya dan juga tanaman-tanaman mangrove. Ya, di sini terkenal dengan wisata tanaman mangrove-nya. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 46 dengan judul Taat Berdoa. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran cerita firman Tuhan dari Bina Anak Pelajaran 46. Tuhan tolong kami semua agar kami mampu untuk mengerti dan memahami apa yang akan disampaikan lewat cerita firman Tuhan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Silahkan dibuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Ya, firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Daniel. Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Judul firman Tuhan kali ini adalah Gua Singa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan kali ini. Nah, Enci mau menyapa, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Saat ini Enci sedang menikmati pemandangan alam yang indah yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tentunya di dalam ciptaan Tuhan ini, di dalam alam ini ada berbagai macam ya, mulai dari tumbuhan, hewan. Nah, hewan juga bermacam-macam, ada yang buas, ada yang jinak. Nah, ingat siapa tokoh Alkitab yang dibuang ke dalam gua singa? Iya, benar. Tokoh Alkitab itu adalah Daniel ya. Kali ini Enci Tina akan bercerita tentang bagaimana ketaatan Daniel kepada Tuhan Allah. Nah, Daniel ini pada waktu itu hidup di dalam kerajaan Babel ya, di bawah pemerintahan Raja Darius. Daniel ini tidak seperti masyarakat di Babel ya pada umumnya, yang pada waktu itu mereka banyak percaya kepada berhala-berhala, kepada pohon-pohon, kepada patung-patung, seperti yang diajarkan atau diperintahkan oleh Raja Babel pada waktu itu. Nah, Raja Babel dan masyarakat Babel pada umumnya itu tidak mengenal Tuhan. Namun Daniel mengenal Tuhan dan juga sangat mengasihi Tuhan. Sehingga Daniel tidak hidup seperti masyarakat di Babel pada umumnya. Ya, dia tetap setia kepada Tuhan, ikut aturan Tuhan. Dibilang jangan mabuk-mabukan, dia tidak mabuk-mabukan. Dibilang jangan menyembah kepada patung, dia tidak menyembah kepada patung. Nah,
Pada waktu itu dia menjadi orang yang bijaksana sehingga dia diangkat oleh Raja Babel menjadi penasihat untuk raja. Kemudian Tuhan juga menganugerahi dia kemampuan untuk mengartikan mimpi-mimpi sehingga dia juga diangkat oleh Raja Babel untuk mengartikan setiap mimpi dari raja ini. Nah, pada waktu itu raja dan petinggi-petinggi kerajaan itu membuat suatu undang-undang ya adik-adik, atau suatu peraturan. Namanya peraturan itu di dalam pemerintahan, di dalam suatu kerajaan atau di dalam suatu negara itu harus ditaati atau diikuti. Nah, pada waktu itu aturan yang dibuat oleh raja dan petinggi-petinggi kerajaan Babel pada waktu itu adalah dilarang untuk menyembah kepada Allah, kepada dewa lain selain kepada Raja Babel pada waktu itu. Karena larangan itu tentunya kalau kita melanggar ada hukuman yang akan dijatuhkan. Nah, hukumannya itu adalah bagi siapa yang melanggar akan dibuang ke dalam lubang singa. Nah, pada waktu itu Daniel bergumul tentang masalah ini karena dia dan beberapa orang temannya itu sangat mengasihi Tuhan. Ketika aturan itu ditandatangani oleh raja, maka Daniel pergi ke rumahnya dan naik ke tingkap atas rumahnya serta dia mulai berdoa. Memang Daniel ini memiliki kehidupan doa yang sangat baik. Dia berdoa 3 kali sehari menurut Alkitab ya. 3 kali sehari dia lakukan berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik berapa kali sehari berdoa kepada Tuhan? Ayo, iya. Daniel ini kemudian pergi ke rumahnya dan mulai berdoa. 3 kali sehari dia berdoa, membawa pergumulan tentang aturan yang dibuat oleh raja yang sangat merugikan ya, merugikan dirinya karena dia akan dilarang untuk menyembah kepada Allah yang benar. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini dilakukan oleh Daniel dengan penuh ketaatan, setiap hari dilakukannya. Dan ini dilihat oleh petinggi-petinggi kerajaan lainnya. Mereka melihat bahwa Daniel bergumul mengenai aturan ini, bergumul kepada Tuhannya, dan petinggi-petinggi ini melaporkan hal itu kepada raja. Nah, raja disedih karena ternyata keputusannya itu sudah membuat Daniel sudah tidak bisa beribadah atau berdoa menyembah kepada Allahnya Daniel. Ketika pejabat-pejabat tinggi kerajaan Babel melihat bahwa Daniel itu menyembah Allah lain selain menyembah raja, mereka melaporkan hal ini kepada raja dan menuntut agar Daniel dihukum sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh raja, yaitu dibuang ke dalam lubang singa. Ya, di dalam gua itu ada singa. Nah, hukuman itu dengan berat hati dilaksanakan oleh raja. Kemudian ia harus memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Ya, kemudian semalam berlalu dan pagi-pagi benar raja ini sudah bangun dan pergi cepat-cepat melihat apakah Daniel sudah mati dimakan oleh singa atau bagaimana keadaannya. Dia kaget. Raja menjadi kaget ketika tahu dan mendapati Daniel tidak terluka sama sekali oleh singa. Nah, sejak saat itu raja melihat bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup dan berkuasa, sehingga dia dapat menolong Daniel. Nah, pada waktu itu raja mengeluarkan aturan baru, perintah baru, yaitu seluruh masyarakat di Babel harus menyembah Allahnya Daniel, ya, tidak boleh menyembah Allah lain. Nah,
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kisah Daniel ini, seringkali di dalam kehidupan kita juga menemui berbagai macam pergumulan, berbagai macam permasalahan, berbagai macam suka duka yang kita alami di dalam kehidupan ini. Tetapi apakah hidup kita bisa seperti Daniel ketika menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, kita lari berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Daniel ketika menghadapi ancaman dari aturan yang dibuat oleh raja, ia lari kepada Tuhan, dia berdoa. Sehari 3 kali dia berdoa, dia menghadap Tuhan, mencurahkan seluruh isi hatinya. Nah, apakah kita juga demikian adik-adik? Apakah adik-adik ketika menghadapi teman yang nakal di sekolah, adik-adik pulang ke rumah dan berdoa untuk teman yang nakal itu? Apakah adik-adik datang bercerita kepada Tuhan, Tuhan, saya memiliki teman yang nakal. Apakah Tuhan dapat menolong saya untuk membuat teman saya ini menjadi baik kepada saya? Apakah adik-adik selalu datang mengadu kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daniel? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau dan Tuhan ingin, Tuhan rindu kita semua, tidak terkecuali ya, semua anak-anak Tuhan itu setiap saat datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita curhat, kita sampaikan segala kekesalan kita, segala kekecewaan kita, segala ketakutan kita, kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan pasti memberi jalan keluar, seperti Daniel yang sudah ditolong oleh Tuhan ketika dia harus melewati hukuman masuk ke dalam gua singa. Demikian juga Tuhan akan menolong kita untuk melewati setiap pergumulan permasalahan hidup yang kita alami saat ini. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan ini supaya kita juga bisa taat, rajin berdoa, datang kepada Tuhan lewat doa setiap hari. Demikian cerita firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menjaga, menyertai dan menolong kami. Seperti Tuhan sudah menolong Daniel, Tuhan juga sudah selalu menolong kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, Tuhan mengajari kami untuk kami selalu taat dan mau selalu datang kepada Tuhan lewat doa-doa kami setiap hari. Terima kasih, ajari kami Tuhan, ingatkan kami di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami anak-anak kecil ini untuk mampu datang berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa kami setiap saat, setiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Sampai bertemu kembali pada pelajaran Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.